Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin bahasa Arab dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Kita sudah masuk pada pembahasan mu'rab dan mabni ya. Menguasai isim-isim mu'rab yang ada 9. Ya, ini harus betul-betul dikuasai ya, karena ini kunci untuk nanti bisa memahami perubahan-perubahan isim. Kita sudah bahas sebelumnya 5 ya. Mufrad, musanna ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ini harus diingat i'rabnya masing-masing ya, dan tandanya. Yang mufrad apa contohnya? Marfunya apa? Tanda marfunya dhamma, mansubnya tandanya fathah, majrur tandanya musanna tanda marfunya alif. Terus muslimah ini jangan lihat buku coba kalau udah ini. Jamak mudzakkar salim muslimuna ya, tanda marfunya mansubnya muslimina, tanda mansubnya ya. Muslimina, majrurnya ya. Ya, terus yang keempat jamak muannas salim muslimatun, tanda marfunya dhamma, muslimatin, tanda mansubnya kasroh, muslimatin, tanda majrurnya kasroh. jamak taksir Aqlamun, tanda marfunya dhamma, aqlamin, tanda mansubnya kasroh. fathah Fathah. kelaman. Aqlaman fathah, aqlamin, tanda majrurnya kasroh. Kasroh. Nah, berarti di sini yang menggunakan tanda asli itu ada berapa? Yang menggunakan tanda asli mufrad dan jamak taksir. Ya, yaitu marfunya dhamma, mansubnya fathah, majrurnya kasroh. Ya. Lalu ada juga yang menggunakan harokat. Ini sebenarnya kita bisa bedakan ya, ada yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf tandanya itu. Ya. Yang menggunakan harokat selain yang dua tadi ya, cuman beda di mansub, yaitu mansubnya kasroh ya, tidak ada fathah, yaitu jamak muannas salim. Ya, yang selainnya huruf sana itu tandanya huruf, tanda marfunya alif, mansub majrurnya iya. Yang mudzakkar salim tandanya huruf, ya, marfunya wawu, mansub dan majrurnya iya. Nah, berikutnya yang keenam
Nah ini juga sama tanda i'rabnya huruf ya, menggunakan huruf ya, yaitu yang dinamakan al asmaul khomsah, isim-isim yang 5, isim yang 5. Kenapa disebut isim yang 5? Ya, dibedakan daripada yang lain. Jadi dia tidak didefinisikan, tapi dihitung jumlahnya, itu 5. Karena memang cuma 5-5-nya. Ya kan? Jadi sesuatu yang terbatas itu tidak perlu didefinisikan. Ya, tapi disebut saja bilangannya. Kalau sesuatu yang sedikit. Ya, jadi sesuatu yang didefinisikan itu kan artinya mencakup banyak hal gitu. Ya, maka didefinisikan. Yang mudzakkar salim kan banyak sekali, mutaksir banyak sekali, sehingga didefinisikan. Nah kalau ini isimnya terhitung, ya sehingga dihitung saja, disebut bilangannya tanpa perlu didefinisikan. Ya istilahnya yu'adu ya, wala yuhaddu. Yu'adu wala yuhaddu, dibilang, disebutkan bilangannya, tidak didefinisikan. Ya, kenapa dibedakan isim yang 5 ini? Ya, karena memiliki i'rab yang berbeda daripada yang lain, yaitu dari sisi tandanya tadi. Tanda i'rabnya ya memiliki tanda yang berbeda dari yang lainnya. Ya, yaitu marfu'nya dengan waw, ya mansubnya dengan alif, ya dan majrurnya dengan ya. Ya, yaitu apa saja isim yang 5 itu? Abu, ya aku, hamu, fu dan zu. Ya, jadi itu. Ada ulama nahwu yang menyebutnya dengan al-asma'u sittah, isim yang 6. Ya, yaitu dengan menambahkan kata hanu. Ya, hanu itu anu ya, bahasa tidak langsung dari aurat. Hanu. Namun karena pada kata yang terakhir ini dalam penggunaannya lebih baik tidak menggunakan hukum i'rab ini. Ya. Jadi lebih fasihnya tidak menggunakan i'rab ini. Artinya tidak marfu'nya tidak dengan waw ya, dengan mansubnya alif, majrurnya iya. Ya, tetapi dengan menggunakan i'rab asli. Ya, kalau i'rab asli berarti seperti biasa dengan harokat, yaitu marfunya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, dan majrurnya dengan kasrah. Hanun, hanan, hanin. Maka di sini tidak dikelompokkan ke dalam isim yang ini sehingga disebut al-asmaul khamsah. Ya, berikut rincian i'rabnya disertai dengan contoh penyebutannya. Ya, lihat. Abuka, abaka, abika, akhuka, akhoka, ahika, ya hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin.
Ya, jadi yang isim yang 5 ini setelahnya harus ada isim yang lain ya. Jadi dia didopatkan. Jadi harus didopatkan abu ka. Jadi ada domir misalnya. Ya, tapi nggak harus domir. Ya, domirnya juga bisa apa saja. Ini hanya contoh saja. Ka ini hanya contoh saja. Jadi sambungannya ada isim lain setelahnya. Ya bisa Abu Hurairah, Abu Bakrin, ya Abuhu, Abuha, bebas. Ini hanya contoh saja, tidak harus dengan ka. Ya, yang menjadi asmaul hamsanya yang abunya. Ya. Nah, lihat perubahannya. Marfu'nya abu. Ya. Nanti dalam penggunaannya harus ada kata lain setelahnya, misalnya ka. Jadi nggak boleh abu saja, nggak boleh. Ya, harus disambung. Harus disambung. Maka contohnya ka, ini hanya contoh. Gitu. Abu ka bisa abuhu, abuha, abuhum, abuki bisa aja. Yang penting ada kata lain dan nggak harus domir, bisa juga zohir. Abu Hurairah, ya kan? Abu Bakrin, Abu Jahlin, Abu Lahabin, etc. Ya, marfunya abu, tanda marfunya waw. Mansubnya abaka, tanda mansubnya alif. Majrurnya abika, tanda majrurnya ya. Ya, jadi waw ya alif ya. Nah, kalau zumalin ini nggak bisa setelahnya domir, harus zahir. Maka contohnya isim zahir, malin. Nggak boleh domir, nggak boleh duka, nggak boleh. Zuhu nggak boleh. Jadi setelah zu nggak boleh domir, harus isim zahir. Ya, maka di sini contohnya dipakai malin, zu malin. Ya, yang menjadi asmaul hamsanya dzunya, malin yang tambahan. Kata lain bisa diganti dzu ilmin, dzu baitin, ya, dzu dukudin, terserah. Iya. Dzul jalali wal ikram. Dzul arsyil majid. Iya. Jadi kalau zuma tidak boleh setelahnya domir, zuka, zuhu nggak boleh, nggak bisa. Makanya dia dicontohkannya dengan isim zohir, malin. Kalau yang abu mah bisa zohir. Bisa yang lainnya abu, ahu, hamu, hu, ya boleh domir, boleh zohir. Ya, abu itu ayah ya, artinya ayah. Aku saudara laki-laki. Hamu sebenarnya artinya apa namanya? Bukan hanya mertua ya, tapi dia kerabat suami apa istri, saya lupa. Kerabat istri ya, kerabat istri bagi suami. Jadi kerabat istri dari bagi suami. Ya baik itu ayahnya siapapun, saudara laki-lakinya, ya, ipar gitu ya.
Kalau kerabat suami bagi istri itu namanya lain lagi khotanu ya, khotanu. Ya, kalau yang lebih umumnya sihru. Kalau sihru lebih umum. Jadi tidak hanya mertua, tidak hanya ayah, tapi juga saudara laki-lakinya ya, paman laki-lakinya, pokoknya kerabat bagi istri. Kerabat istri ditinjau dari suaminya gitu ya. Hamu. Fu artinya mulut. Asalnya kan fam ya, famun. Ya, lalu dibuat masuk ke dalam ismul hamzah, menjadi mimnya jadi hilang. Ya, mimnya jadi hilang, lalu wawunya ini kan tanda marfunya ya. Zu ya, yang mempunyai, sohib. Ya, silakan, ini harus dihafal ya. Abuka, abaka, abika, ahuka, ahoka, ahika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zu malin, za malin, zi malin. Jadi zu malin berarti apa artinya? Yang memiliki harta. Ya. Itu kalau dari arti sama, ini hanya perbedaan kedudukan i'rab saja. Ya, karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih, ya, majrur. Hamu itu berarti kerabat. Hamu itu kerabat. Kerabat istri. Kerabat istri bisa orang tuanya, bisa kakaknya, Jadi bisa adiknya, bisa sepupu. jadi hamur rajuli ya, hamu ya, apa namanya nyebutnya ipar ya begitu. Cuman dia umum ya, orang tua, saudaranya. Pokoknya kerabat aja semuanya. Iya. Ya, bagi suami. Ya, bagi suami. Coba dibaca bareng-bareng. Abuka, abaka. Enggak ke bawah dulu, jadi dia perlu dengan perubahannya. Marfu mansub majrur. Abuka, abaka, abika, akuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumanin, zamanin, dimanin. Coba sambil dihafal ya, dibaca lagi. Kalau udah hafal jangan lihat. Buka yang tadi. Udah hafal? Jangan lihat. Abuka, abaka, abika, ahuka, akhoka, ahika, fuka, faka, fika, jumalin, jamalin, jimalin, hamuka, hamaka, hamika. Mana dulu? Abuka, abaka, abika, akuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin. Abuka, abaka, abika,
akhuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, dumalin, zamalin, zimalin. Latihannya diakhirkan ini sekaligus kan. Ya, insyaallah sudah paham ya, bisa ya. Kita lanjutkan. Berikutnya maksur. Yaitu setiap isim murab ya yang akhirnya adalah alif lazimah. Kullu ismin murabin akhiru alifun lazimah. Alif lazimah artinya alif yang selalu menyertainya, bukan huruf tambahan yang sewaktu-waktu dihilangkan. Ya, alif lazimah tersebut bisa berbentuk alif ataupun berbentuk ya. Ya, berikut ini contohnya al-fata. Ya, al-fata artinya pemuda. Al-wusta ya, tengah. Al-mustafa, yang terpilih, atau bisa juga nama orang. Al-asa, nah ini dalam bentuk alif. Alif alif dalam bentuk alif, bukan dalam bentuk iya. Asa ya, tongkat. Karena akhirnya itu alif, alif itu kan huruf apa? Huruf ilat. Huruf itu alif, waw, iya kan? Ya, bagaimana dalam pembahasan fiil? Ya, fiil yang ada huruf ilatnya ya, mu'tal. Nah, di dalam isim pun ya ada yang huruf ilatnya, khususnya di akhirnya. Ya, huruf-huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Cuman dia hanya ada dua, hanya alif dan ya saja. Ya, yang menjadi huruf ilat, tidak ada waw. Ya, kalaupun ada waw, akhirnya itu tidak ini ya, tidak tidak termasuk huruf ilat gitu ya. Misalnya dalwun gitu. Jadi dia berharokat biasa. Nah, karena akhirnya huruf ilat, ini maksur ya disebutnya. Irobnya menggunakan harokat muqaddaroh yang diperkirakan. Tidak dengan harokat zahirah. Ya, nampak, yaitu tanda marfu'nya dhammah muqaddaroh, tanda mansubnya fathah muqaddaroh, dan tanda majrurnya kasroh muqaddaroh. Ya, bisa dilihat di tabel. Muqaddaroh itu jadi tidak nampak. Maka nanti untuk membedakannya ya lawannya zahirah. Ya, kalau yang lain kan seperti mufrad muslimun, tanda marfu'nya dhammatun zahirah. Dhamma yang nampak, muslimun di akhirnya itu. Fi akhirihi.
Maka nanti kita akan belajar mengirobkan dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah zahiro yang nampak di akhirnya, di huruf terakhirnya. Musliman fathatun zahiratun fi akhirih. Muslimin kasratun zahiratun fi akhirih. Nah, kalau untuk yang maksur dan juga nanti yang mankus yang berikutnya itu tandanya harokatnya muqaddaro sehingga dia tidak nampak al-fata. Jadi antara marfu, mansub dan majrurnya bentuknya sama, nggak berubah. Al-fata, al-fata, al-fata tidak berubah. Iya. Kenapa? Karena kan dia huruf alif. Huruf alif itu tidak bisa diberi harokat. Yang namanya alif itu selalu sukun. Ya. Berhalangan untuk diberikan harokat. Selamanya yang namanya alif itu sukun. Kalau ada alif tapi ada harokatnya itu bukan alif, itu hamzah. Ya, jadi kalau ada alif, ada harokat, ada fathah, ya kasroh, doma itu alif. Itu hamzah bukan alif. Namanya hamzah bukan alif. Kalau alif itu selalu sukun sehingga tidak bisa diberi harokat, tidak ada tanda tidak nampak. Makanya dia diperkirakan muqaddaro. Ya, makanya nanti diterangkan alasannya kenapa muqaddaro, kenapa disembunyikan. Ya. Apa yang menjadi alasan penghalang dari nampaknya? Nah, kalau alif itu alasannya itu tadi ta'adzur disebutnya. Ta'adzur, berhalangan ya untuk bisa menampakkan harokat. Sehingga bisa dijelaskan ya misalnya al-fata tanda marfu'nya dhammatun muqaddaratun ya mana'a ya min zuhuriha at-ta'adzur. Mana'a ya terhalang atau menghalangi ya min zuhuriha dari nampaknya ta'adzur karena uzur, karena berhalangan alif tidak bisa menampakkan harokat, itu disebutnya ta'adzur. Ya, jadi fata ya tanda marfu'nya apa? Doma muqaddaro. Jadi doma ada cuman muqaddaro gitu, nggak bisa nampak. Ya, lalu mansubnya fathah juga. Tanda mansubnya fathah muqaddaro. Ya, alasannya sama. Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Untuk alif sama alasannya. Ya, majrurnya al-fathah kasro muqaddaro. Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Sama aja, sama. Berakan atau sembunyi sama. Lawan dari zohiro. Zohiro artinya nampak. Di konteks kalimat tadi nggak pernah ditampakkan. Iya, nggak pernah. Alif selamanya nggak pernah nampak. Ya, nanti kan untuk membedakan apakah marfu, mansub, majrur itu dilihat dari posisi dia dalam kalimat. Ya, posisinya. Nanti kan ada alasan marfu, ada alasan mansub, alasan majrur. Nanti bisa ini apakah marfu, apakah mansub, apakah majrur. Ya, itu bisa diketahui dari posisinya. Berpengaruh ke kata yang lain tidak? Kelihatan doma, kelihatan kata. Iya, berpengaruh. Ya, misalnya kita berikan sifat, ya kan kita yang sifat yang isimnya itu harokatnya zahiro, tandanya misalnya al-fata al-jamilu, ya kan? Kalau misalnya fatanya marfu, ya fatanya marfu kan nggak kelihatan tandanya, berarti doma muqaddaro kan?
Nah, maka kalau kita beri sifat, yang namanya sifat itu kan mengikuti ke fata. Fatanya ini apa? Marfu, mansub atau majrur? Ya kan? Nah, kalau dia marfu berarti al-fata al-jamilu. Jamilu doma. Karena jamilu tanda marfunya zahira. Jamilu. Kalau fatanya mansub berarti al-fata al-jamila. Kalau majrur al-fata al-jamili. Gitu. Jadi dia harus mengikuti, maka harus tahu fata ini apa kondisinya dia. Marfu, mansub atau majrur, karena nanti kata-kata lain ya yang misalnya mengikuti dia itu sifat atau yang lainnya ya itu mengikuti, sehingga harus diketahui apakah marfu, mansub, majrur. Secara makna itu gimana? Kalau makna nggak beda. Sama aja. Sama, hanya kedudukan i'rab itu lihat dari posisi dia dalam kalimat. Kalau marfu misalnya menjadi subjek, mansub misalnya jadi objek, ya begitu. Kalau majrur setelah huruf jar itu, jadi kedudukan dia. Itu nanti setelah kita pelajari dulu mana isim murab, mana isim mabni, fi'il murab, fi'il mabni, baru kita akan pelajari alasan. Alasan yang membuat isim itu marfu, apa saja alasannya. Itu dipelajari semua. Nah, kalau kita sudah tahu alasan itu, maka ketika gundul kita bisa membaca. Karena kita melihat pengaruh-pengaruh dari kata lain terhadap kata itu, ya. Iya, apakah dia subjek, objek, keterangan waktu, keterangan tempat. Majrur setelah huruf jar, terletak setelah huruf jar majrur. Enggak susah sih kalau di bahasa Indonesia kan susah. Pokoknya dia terletak setelah huruf jar. Ya, kalau majrur cuma sedikit, cuma 3 alasan majrur itu. 1 terletak setelah huruf jar, 2 mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu juga susah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kan harus paham. Ya, ini mudhof ilaih itu yang disandari, jadi ada isim yang lain sebelumnya itu, seperti tadi Dzumalin, Baitullahi, rumah Allah. Dia apa ya? Kata pelengkap gitu, ekor kalimat. Iya, kata tambahan. Iya. Gitu, baitun misalnya disandarkan kepada pemiliknya, baitu Muhammadin. Muhammadin itu disebutnya mudhof ilaih. Nggak bisa baitu Muhammadun, nggak bisa. Iya. Nanti ada mana-mananya mudhof ilaih, nanti dipelajari. Ada makna kepemilikan, ada makna terbuat. Ya, misalnya khatamu zahabin. Cincin emas, ya, cincin terbuat dari emas. Ya, ada makna-maknanya nanti mudhof ilaih itu. Ya, yang ketiga tawabi, mengikuti. Mengikuti itu nanti ada 4 sifat, ya, atau naat, taukid, badal, atau ya yang saya sebutkan tadi misalnya sifat al-fata al-jamili kalau majrur kan. Jadi kalau tawabi itu mengikuti. Kalau mengikuti itu nanti tergantung yang diikuti. Ada yang marfu, mansub, majrur. Cuma 3, majrur itu cuma 3 alasannya itu aja. Kalau marfu sekitar 7. Ya, yang mansub yang paling banyak 12 atau bahkan lebih. Alasan mansub itu. Nah, itu nanti setelah kita tahu isim pembagian isim murab seperti apa saja. Yang 9 ini harus dikuasai ini. Karena kalau ini belum dikuasai, repot nanti kesananya. Ya. Nah, nanti baru ada yang mabni, isim mabni. Dia nggak berubah, mau dimanapun tetap begitu. Nggak bisa berubah-ubah akhirnya. Ya, begitu juga yang fi'il. Ya, kita selesaikan dulu ya, bertahap.
Jadi itu maksur ya. Semuanya muqaddarah maksur itu. Nah, berbeda dengan mankus. Nah, kalau mankus ini di mansubnya saja dia nampak. Kalau marfu dan majrurnya muqaddarah. Jadi mankus itu adalah isim yang berakhiran ya lazimah. Jadi huruf ilatnya ya. Kalau untuk mankus, jadi kullu ismin murabin akhiru yaun lazimah maksuratun qablaha. Setiap isim murab yang akhirnya adalah ya lazimah, ya, yang sebelumnya berharokat kasroh. Jadi, ingat ya, harokat sebelumnya kasroh. Contoh al-hadi. Jadi ya sebelumnya kasroh, di huruf dalnya kasroh. Kalau sebelumnya fathah itu bukan mankus. Mankus harus kasroh sebelumnya. Al-hadi yang memberi petunjuk. Az-zani yang berzina. Ad-da'i ya, yang mengajak, yang berdakwah atau juga yang mengundang, yang berdoa juga bisa. Ar-rami yang melempar. Al-qadi hakim yang memberi keputusan hukum. Ya, nah i'rabnya mankus ini i'rabnya menggunakan harokat muqaddarah yang diperkirakan atau tersembunyi. Ya, tanda pada marfu dan majrurnya, sedangkan pada mansubnya dengan harokat zahirah nampak. Karena fathahnya nampak, ya, maka kita katakan tanda marfunya dhammah muqaddarah, tanda mansubnya fathah zahirah, tanda majrurnya kasroh muqaddarah. Misalnya di sini al-qadi, jadi marfunya al-qadi. Kan tidak nampak al-qadiyu, nggak bisa. Nah, kenapa tidak nampak? Nah, ini alasannya berat. Di lidah orang Arab itu berat. Ya, ini disebutnya sikol. Jadi kalau untuk ya, untuk huruf ya itu disebutkan harokat pada huruf ya al-qadiyu, al-qadiyi itu berat. Nah, kalau fathah ringan, makanya nampak al-qadiyah. Ya, untuk dhammah dan kasroh tidak nampak. Sehingga kita bisa katakan al-qadi marfu, ya, tanda marfunya dhammatun muqaddarah. Kan berat. Al-qadiyu, tapi kan ayat mendapat yu'minu. Berarti kan kalau itu tidak bukan huruf asli yang kita bahas, huruf asli. Huruf asli. Kalau itu huruf tambahan. Huruf mudhari kalau itu. Iya. Gitu. Yang kita bahas ini huruf asli, pada huruf asli, bukan pada huruf tambahan. Dan di akhir huruf, di huruf terakhir, di huruf terakhir. Kalau di huruf awal, di huruf tengah enggak. Huruf terakhir. Makanya kan di fi'il juga sama. Ya, yang yarmi, Roma yarmi kan tidak yarmiu. Nah, itu sama berat. Di akhir. Jadi huruf bilat yang di akhir. Kalau di awal mah enggak berat. Iya. Jadi nggak bisa nampak karena berat. Makanya kita katakan al-qadi marfu, tanda marfunya dhammah muqaddarah, mana'a min dhuhuriha sikol. Jadi terhalang dari nampaknya karena berat. Majrur kan sami dan untuk membedakan tahu marfu majrur. Ya itu tadi posisi dia dalam kalimat. Posisi dalam kalimat, apakah dia fa'il? Kalau dia fa'il subjek berarti dia marfu. Kalau dia objek maf'ul bih dia mansub. Kalau setelah huruf jar berarti majrur.
Bacanya sami apa? Kalau marfu dan majrur sama kan? Misalnya ja'al qadi, telah datang qadi hakim. Berarti qadinya apa? Marfu, mansub, majrur. Telah datang qadi hakim. Di situ posisi dia dalam kalimat sebagai apa? Subjek. Berarti marfu, fa'il. Berarti terang marfu mansub majrur. Berarti itu terjemahnya. Iya, maka harus tahu dulu terjemah. Dalam terjemah itu kita harus mengamati posisinya dia apa. Apakah dia fa'il, pelaku, apakah objek, gitu ya. Kalau misalnya fa'il, subjek, ja'al qadi, telah datang seorang hakim. Berarti dia kan fa'il, pelaku dari predikat ja'a, datang. Ya kan? Maka dia apa kedudukannya? Kedudukan i'rabnya marfu. Ya, maka qadi kita katakan fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafi, tanda marfu'nya dhammatun muqaddaratun alal ya'i, di atas ya. Dhamma muqaddarah di atas ya. Mana min dhuhriha sikol. Kalau dia sebagai objek, misalnya ra'aitul qadiya. Nah, kalau untuk mansub kan nampak. Ra'aitul qadiya, saya telah melihat seorang hakim. Berarti kan dia objek. Ya kan? Subjeknya kan saya telah melihat. Ra'aitul qadiya. Nah, kalau mansub dia nampak qadiya. Maf'ul bih ini namanya objek. Maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahira. Kalau untuk fathah zahira. Zahiratun fi airi. Hah? Setekene penerangan eta gitu. Lu mana? Ya lebih marfu subjek mansub objek. Heeh. Setekene gitu dulu. Oh. Iya, padahal itu kuncinya di situ. Kuncinya kan di situ, harus paham. Kayaknya mah ke atasnya. Ya. Ya, misalnya setelah huruf jar, marartu bil qadi. Ada bi huruf jar. Marartu bil qadi. Berarti qadinya apa ininya? Majrur. Karena setelah huruf jar bi. Ya. Gitu. Jadi karena dia terletak setelah huruf jar. Huruf jar makanya harus dihafal itu huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ka, bi, kali. Ya, yang di Alfiah kan ada tambahannya, itu ya, dibahas. Ada 20, tapi ada yang jarang digunakan juga. Yang populernya itu yang 9. 20. Bahkan ada tambah lagi 21, tapi tidak semuanya sering digunakan. Itu mah ada yang jarang. Akan ada yang lemah ya, yang sumundu, mud kan ada ya. Atau tadi jadi mudhof ilaih, misalnya baitul qadi, rumah seorang hakim. Kan gitu. Baitul qadi. Berarti qadinya apa dia? Majrur. Karena tadi rumah seorang hakim. Mudhof ilaih. Majrur berarti tanda majrurnya kasroh muqaddarah. Enggak nampak untuk ininya, untuk majrurnya. Alal ya'i mana min zuhriha sikol, terhalang dari nampaknya karena berat di lidah. Ya, itu maksud dan mankus. Yang terakhir ismul ladzi la yansharif 9. Nah, ismul ladzi yansharif ini nanti ada rinciannya, ada ininya agak cukup banyak. Ismul ladzi yansharif itu i'rabnya, tanda i'rabnya menggunakan harokat. Ya, cuman bedanya di majrurnya dengan tanda aslinya itu. Jadi marfunya doma, ya, tanda marfunya doma, tanda mansubnya fathah, tanda majrurnya fathah lagi, tidak ada kasroh. Itu ismul ladzi la yansharif. Jadi dia terbalik dengan jama' muannats salim. Kalau jama' muannats salim kan marfunya apa?
doma. doma, Mansubnya kasro, majrurnya kasro. Kalau ismul ladzi la yansharif, marfunya doma, mansubnya fathah, majrurnya fathah. Tidak nerima kasro. Apa makna ismul ladzi la yansharif? Al ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwin, secara makna itu. Isim yang tidak dimasuki oleh tanwin. Jadi ismul ladzi la yansharif itu nggak bisa pakai tanwin. Hah? Ya kalau nanya kenapa dari sananya begitu. Hah? Paling tadi kan bahasa apa? kesulitan. Kesulitan. Orang Arab itu sulit mengucapkan jadi yang huruf ya itu berharokat doma atau kasroh di akhir. Oh, nggak semua harus tahu alasan ya. Jadi apa namanya? Saya juga belum baca alasannya. Karena secara asal namanya isim itu tanwin, secara asal, tapi dia kemudian tidak bertanwin karena maka disebut ismul ladzi la yansharif. Isim yang alasan-alasannya nanti itu adalah ada 12 nanti di rinciannya. Itu yang menjadi alasannya sebetulnya. Kalau nanya alasannya itu ya ada di macam-macamnya. Jadi yang termasuk ismul ladzi la yansharif itu apa saja? Nah, itu yang jadi alasan. Ini cukup banyak. Ada sigat muntahal jumu. Itu alasan-alasannya itu. Alasan yang membuat dia menjadi ismul ladzi la yansharif tidak menerima tanwin. Isimnya juga banyak. Hah? Isimnya juga Banyak. Banyak, cukup banyak. Ini udah 12 sudah keseluruhan atau ada tambahan lain di dalam? Enggak ada, udah. Udah nih. Cuma nanti rincian pembahasannya ya di Alfiah ada rincian lagi pembahasannya. Kalau ini globalnya ya. Di Alfiah itu kudu kuasai bisa. Maka iyalah kuasai namanya Alfiah. Yang mesti atas iya. Ismul ladzi la yansharif juga tidak bisa dimasuki kasroh dan alif lam. Tadi di akhirnya, maksudnya di akhirnya ya, huruf akhirnya tadi kan tidak bisa kasroh, sehingga majrurnya pun pakai fathah. Berbeda dengan tanda asli. Tanda asli kan majrurnya kasroh. Kalau ini fathah. Contohnya Aisyah, Aisyatu, Aisyata, Aisyata. Marfunya Aisyatu, mansub majrurnya Aisyata. Tidak bisa Aisyati. Tidak bisa Aisyatun, nggak bisa karena nggak nerima tanwin. Tidak juga pakai alif lam, al Aisyah nggak bisa. Jadi ismul ladzi la yansharif itu berarti satu tidak boleh apa? Tanwin, dua alif lam, tiga tidak kasroh, tidak menerima kasroh akhirnya. Tidak mencirikan isim itu. Hah? Tapi ciri-ciri isim itu enggak ini. Iya, nggak ada makanya. Karena yang sudah kita pelajari tanda isim kan alif lam, tanwin. Nah di sini nggak ada semua dua-duanya. Alif lam tanwin nggak ada. Nah makanya kalau kita ketemu ya isim nggak ada alif lam, nggak ada tanwin, ismul ladzi la yansharif. Dia harus tahu terjemah berarti tadi. Hah? Untuk tahu dia la yansharif itu harus tahu. Nah harus tahu macam-macamnya ini. Dia termasuk kelompok mana? Dia yang 12 ini. Jadi ada 12 macam ini. Kita tahu bahwa ini ismul ladzi la yansharif, bahwa ini alasannya masuk ke sini ke yang 12 ini yang mana? Gitu. Misalnya Aisyah tadi ya. Itu masuk kepada secara umum kan ada yang satu sebab, ada yang dua sebab. Yang dua sebab ada yang nama, ada yang sifat. Tapi disertai dengan ammah gitu. Nah, kalau seperti Aisyah itu masuk kepada nama perempuan. Nama perempuan. Al-alam ma ta'nis. Makanya nama perempuan ya kan semuanya masuk ismul ladzi la yansharif. Aisyah, Fatimah.
Zainabu, Maryamu itu semua ismul ladzi yansharif, nama perempuan. Enggak ada Hah? Hasto. Hafsatu, Hafsota, Hafsota, nama perempuan. kayak alif lam, kadang enggak ada al hadis. Iya, enggak bisa. Aisyah. Enggak ada. Kecuali nanti ada pengecualian Hindun. Nah, kalau Hindun pengecualian. Hindun nggak ada tanwin ya, itu pengecualian. Kalau yang lainnya semuanya ya masuk ke ini. Ismul ladzi yansharif, nama perempuan itu simpel. Kalau ada nama perempuan, ismul ladzi yansharif. Ismul ladzi yansharif sebenarnya apa ya? Dikatakan isim tidak memiliki tanda-tanda isim. Ya tanwin bukan nggak ada. Ya makanya isim tuh nggak harus ada tandanya. Karena dia mirip aja saja. Pada contoh. Tanda itu kan tidak mesti ya, isim itu harus ada tanda, nggak mesti. Kalau ada tanda pasti isim. Kalau tidak ada tanda belum tentu dia bukan isim. Karena ada isim yang tidak ada tanda ya seperti ini. Ismul ladzi yansharif. Hah? Layan sarif itu artinya Artinya tidak bertanwin. La yansharif. La tidak, yansharif itu bertanwin. Makna yansharif di sini bertanwin. Jadi Gitu. semua isim harus bertanda gitu isimnya. Iya. Ismul ladzi yansharif nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Kalau ada yang bertanda pasti isim. Makna itu pasti isim. Ya. Ini cukup banyak, ada 12. Makanya ini harus dikuasai. Harus dihafal saja 12 saja. Iya. Tapi dipahami aja, dipahami. Ya harus nggak apa, kalau udah paham, ini ketika mengamati ini apa masuk apa kan? Kalau kau udah paham, insya Allah gampang. Ya, yang menyebabkan isim menjadi munsharif tidak bertanwin dapat dikelompokkan kepada dua kategori itu secara umum. Yang saya tadi sebutkan, yaitu yang disebabkan oleh satu sebab dan yang disebabkan oleh dua sebab. Ya. Yang disebabkan oleh satu sebab adalah sigot muntahal jumu, alif tanis maksuro dan alif tanis mamdudah. Sedangkan yang disebabkan oleh dua sebab, salah satu sebabnya bisa berupa sifat al-wasfu atau nama diri al-alam yang kemudian disertai dengan sebab lain. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 itu cuma satu sebabnya. Satu, sigot muntahal jumu. Muntahal jumu itu sigot jamak. Tapi mana jamaknya puncak, jadi banyak. Jamul kasroh yang bilangan jamaknya sangat banyak. Wajan-wajannya sebenarnya banyak, hanya semuanya mirip mafail. Walaupun nanti ada ya tambahan ya, misalnya mafail ya atau fawail, fa'ail itu cuman dia modelnya begitu gitu, mirip. Ya, misalnya masajid. Nah, jadi yang sigot muntahal jumu itu secara asal dia jamak taksir. Cuman jamak taksirnya polanya begini. Polanya seperti ini. Kalau jamak taksir yang lain yang tidak sama dengan pola ini kan kembali ke tanda i'rab asal tadi yang jamak taksir. Ya kan? Nah, kalau polanya seperti ini masajidu. Ya. Itu majalis, misalnya majalis, maqaid. Ya kan? Mataimu, kalau malabis bisa ya kayaknya. Jamak taksir ya. Dana niru. Nah, kalau dana niru kan nggak pakai mim dia. Dana niru berarti kan polanya fa'ailu. Sebetulnya polanya kalau kita lihat pola fa'ailu, nunnya ada 2, ainnya berarti ada 2, fa'ailu. Dana niru. Ya, jadi dia jamak taksir, cuman jamak taksirnya polanya seperti ini. Nah, kalau ada yang begitu, ini termasuk ismul ladzi yansharif. Polanya itu seperti mafa'ilat sama dana niro. Iya,
Kalau jamak taksir tidak berpolanya, kalau ini sebelum tarjum Ada polanya. Pola. Kalau pokoknya jamak taksir yang polanya seperti ini. Gitu. Rokok ya banyak. Harus meme ada di depannya. Enggak harus ada mim, kayak dananir kan enggak mim. Tapi mafaina itu mirip-mirip. Ya. Jadi mafail, bisa fawail. Misalnya qawaid gitu ya. Fawail, bisa juga fa'ail. Sebenarnya kalau mau dirincikan bisa ini huruf-hurufnya, cuman apa namanya? Huruf keduanya kan panjang gitu, alif. Masa kan dana itu huruf keduanya panjang. Itu yang menjadi titik persamaannya. Nah, huruf-hurufnya bisa berganti-ganti posisinya. Bisa fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya bisa berganti-ganti ya. Atau dengan ada tambahan mim atau fa-nya jadi dua ya, fa fiilnya, ain fiilnya jadi dua seperti dananir itu kan nunnya dua. Jadi fa'ail berarti polanya. Ya, kalau dirinci sebetulnya pola-polanya agak banyak. Ya, cuman diringkas saja mafail mirip dengan itu. Gitu ya. Yang kedua alif ta'nis maksuroh, yaitu isim yang di akhirnya berupa alif ta'nis maksuroh pendek dengan bentuk seperti pada contoh itu hubla, sugro, ukhro. Nah dia apa namanya ismul yang sudah seperti tadi masajid, berarti marfunya apa masajid? Masajidu, tanda marfunya doma, mansubnya masajida, tanda mansubnya fathah, majrurnya masajida, tanda mansubnya atau tanda majrurnya fathah lagi. Gitu. Dananiro, tidak menerima kasar, tidak dananiri, nggak bisa. Nah, kalau yang kedua ini ada alif maksurah. Kalau alif maksurah itu kan dalam dengan iya ya, dalam bentuk iya. Seperti hubla itu dalam bentuk iya alifnya kan. Sugro, kubro, ukhro. Nah, cuman alifnya itu tanda muannas. Ingat itu. Kalau alifnya bukan tanda muannas tidak. Tanda muannas itu kan berarti ada mudzakarnya. Seperti hubla, kalau hubla artinya yang Udah, jalan guys. Kuota tadi mah ya. Udah, jalan konten. Sugro, nah sugro kan mu'anas, jadi alifnya tanda mu'anas. Ada mudzakarnya, apa mudzakarnya sugro? Kubro. Kubro mu'anas juga. Asgor. Asgoru mu'anasnya sugro. Kubro mudzakarnya akbar mudzakar, mu'anasnya kubro. Ukhro mudzakarnya akhor, mu'anasnya ukhra. Jadi dia alifnya itu sebagai tanda muannas. Kalau alifnya tanda muannas berarti dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Berarti hubla pengecualian saja. Hubla enggak ada zakarnya kan. Laki-laki enggak ada yang hamil. Nah, cuman perlu diingat untuk yang nomor 2 karena akhirnya itu kan alif ya. Sedangkan alif tadi yang namanya alif kembali ke prinsip awal apa? Tidak menerima harokat, tidak menerima harokat. Ya, maka bagaimana tanda i'rabnya? Kayak hubla ini misalnya. Sedangkan dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Apa bedanya dengan maksur? Nah, jadi bedanya itu di majrurnya. Ya kan?
Gitu. Kalau yang maksur kan tadi misalnya fata, ya kan tandanya marfunya doma muqaddaro, mansurnya fata muqaddaro, majrurnya kasro muqaddaro. Nah kalau ini ya bedanya di majrurnya tidak kasro muqaddaro tapi fata muqaddaro lagi. Itu di hubla tanda marfunya doma muqaddaro, mansubnya fatha muqaddaro, majrurnya fatha muqaddaro karena termasuk ismul ladzi la yansharif. Tapi harus muqaddaro karena alif. Karena akhirannya alif kan? Gitu. Itu beda ininya tanda i'rabnya. Beda di majrur. Kalau yang maksud definisinya bisa ditambah ini nggak sih? Apa? Seperti yang mankus itu. Ini kan murad akhiruhu yaqul lazima maksuratun qablaha. Fathatun qablaha bisa. Yang maksud Iya. bisa ya? Sebelumnya fathah gitu. Iya. Karena kalau alif pasti sebelumnya fathah. Bisa. Karena nggak bisa doma, Pak. Walaupun nggak ditambah definisi itu. Karena kan kalau menambah definisi itu untuk membatasi dari kemungkinan lain. Nah ini kan kemungkinan lainnya nggak ada. Nggak mungkin. Kasro kan nggak mungkin juga. Jadi hanya kemungkinan fathah. Makanya nggak disebut dalam definisi. Definisi itu kan untuk membedakan yang lain. Yang lainnya kan nggak ada. Nah kalau iya kenapa ditambah maksuratun qablaha? Karena mungkin fathah. Mungkin fathah yaitu biadaya misalnya. Biadaya. Sebelum ianya fathah kan. Muslimah ini kan itu. Musana, untuk musana. Jadi mungkin fathah. Kalau untuk alif ya ya pasti fathah sebelumnya. Kan nggak dikasih definisi tambahan. Al-fathah. Ya, alif tanis mamdudah yang yaitu isim yang di akhirnya berupa alif tanis mamdudah panjang. Kalau ini panjang. Contohnya sofra'u. Jadi dia ada alif terus hamzah. Sofra'u. Kalau alif ini asli ya? Tanda muannas, maka disebut alif tanis. Alif tanis itu tanda muannas. Berarti kalau tanda muannas harus tahu mudzakarnya, cari. Sofra'u mudzakarnya apa? Asfar. Kuning. Bayda'u abyad. Sauda'u aswad mudzakarnya. Hamra'u ambar, ini nama-nama warna ya. Sauda'u hitam, hamra. Nah, berarti i'rabnya marfunya apa? Safra'u. Tandanya doma. Mansubnya safra'a. Tandanya fathah. Majrurnya safra'a lagi. Fathah. Enggak bisa safra'i karena ismul ladzi yansharif. Gitu. Iya. Karena ini tadi alifnya sebagai tanda muannas sehingga disebut alif ta'nis. Jadi alif ta'nis itu alif tanda muannas. Kalau bukan tanda muannas ya enggak masuk. Untuk muannas penggunaannya kan dalam cara dibedakan penggunaannya antara mudzakkar muannas. Artinya sama. Misalnya qalamun abyadu. Mudzakkar kan qalamun. Abyadu sifatnya ngikut mudzakkar. Kalau kurrasatun bayda'u pakai muannas. Kurrasatun muannas. Penggunaannya nggak boleh kurrasatun abyad, nggak boleh, nggak cocok. Kurrasatun bayda'u. Yang dia mah nggak ada kaidahnya ini.
Dia jadi ini pengucapannya jadi terdengar berubah gitu. Oh, Jadi lahjah ini. oh. Amiyah itu jadi lahjah ininya sebetulnya. Kaidahnya mah sama aja. Kalau apa namanya teks yang resminya Arab Fushanya ya sama. Cuman Amiyah itu ya dari pengucapan terus juga jadi berubah juga, huruf-hurufnya jadi dirubah. Jadi lain lagi lah Amiyah mah. Berubahnya dari harokat sama huruf gitu. Itu bahasa nggak resmi aja dia. Makanya Amiyah itu merusak. Bahasa Amiyah itu merusak bahasa Arab. Merusak susunan kata Ustaz. Bahasa. Termasuk ini nggak tadi penggunaan mudzakkar muannas itu. Kenapa? Kita mah sama Sama ada kaidah penggunaan Hah? di Amiyah. Kalau di Amiyah mudzakkar muannas nggak itu pakai laku. laku nggak? Nggak tahu ya. saya nggak tahu. Jadi saya mudzakkar dan muannas gitu. Kan kalau yang fusha. Ya secara Amiyah juga harus dihakimi oleh Busa juga. Bisa diterapkan. Kalau Amiyah itu apa ya? Bahasa awam lah, orang awam. Orang awam kan nggak peduli kaidah. Berarti Arab guna. orang Nggak bisa dijadikan ini. orang Arab pun kalau dia tidak belajar kaidahnya Ya banyak orang Arab nggak tahu nahwu sorof, nggak tahu. Iya. nggak paham sama aja. Karena bahasa yang digunakan sehari-harinya kan Amiyah. Amiyah itu ya bahasa pasaran aja yang biasa digunakan sehari-hari, ya kan, gitu. Ya sama lah kayak orang Sunda kan kita hujah. Makanya yang menjadi hujah itu bahasa Arab asli dulu, yang dulu, gitu, yang masih murni, gitu. Makanya kan inilah yang dikhawatirkan, gitu kan, kerusakan bahasa Arab. Orang Arab sendiri nggak ngerti bahasa Arab. Ya sampai situ dulu, mungkin 3 dulu ya, ini yang yang 1 sebab ya, nanti yang 2 sebab, ada sifat, ada nama. Kuasai dulu ya, di murojaah lagi, karena ini harus dikuasai. Yang terus digabung ya kan.